Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Pajero Sport Dakar 4x2 Euro 4 yang edisi terbaru. Yang ini adalah Pajero Sport Dakar yang benar-benar the real Pajero Sport head-on. Kenapa head-on? Karena mobil ini itu dilarang untuk menggunakan solar biasa atau bahkan Dexlite dilarang. Minimal mesti pakai Pertamina Dex. Informasinya adalah ketentuan penjualan mobil untuk Pajero Sport Dakar ini akan ada pernyataan untuk tidak boleh menggunakan bahan bakar di luar dari standar yang ada di Pertamina Dex. Itu tentu menjadi hal menarik dan tentu akan menjadi perdebatan juga, karena selama ini kita tahu bahwa ada banyak pengguna Pajero Sport yang varian Dakar seperti ini yang menggunakan mobilnya dan mobilnya itu pakai bahan bakar solar. Bahkan L300 yang teknologi mesinnya lebih rendah daripada si Pajero Sport Dakar ini sekarang mesti pakai Pertamina Dex. Gimana dengan Pajero Sport Dakar? Yang ada depan kita adalah Pajero Sport Dakar 4x2 warna grey. Akan kita update informasi mengenai Pajero Sport Dakar ini, beberapa informasi tambahan tentunya yang akan menambah wawasan teman-teman semua yang selama ini memiliki atau bahkan ingin membeli Pajero Sport. So buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan dan bagikan video kita kemana-mana, karena ada banyak Pajero Sport Dakar yang ada depan kita, samping kita. Nah nih Pajero Sport ada tulisan Dakarnya. Siapa tahu ada yang tertarik di antara keluarga atau kerabat gitu kan, dan langsung dapat infonya. By the way, lokasi kita ada di Makassar kali ini dan seluruh wilayah Indonesia termasuk untuk Jabodetabek. Kalau kalian butuh Pajero Sport, hubungi kontak kita di deskripsi. Sekali lagi, nggak usah ragu-ragu, apalagi malu-malu, langsung hubungin aja dan kita akan bantu untuk proses pembeliannya. By the way, untuk harganya yang Pajero Sport Dakar Euro 4 sekarang masih di angka 16 untuk harga Makassar ya, 616 juta untuk harga Makassar. Untuk harga di masing-masing daerah nanti tinggal hubungi kontak kita. Kalian ada di mana, lokasinya di mana, kita infokan harganya. Untuk proses pembeliannya bisa cash credit dan tentu akan ada promo-promo menarik yang menjadi paket pembelian daripada si Mitsubishi Pajero Sport ini. Nah, Pajero Sport yang Euro 2 ini memang sekarang di bagian dalam mesinnya itu diubah beberapa teknologi di mesinnya yang lebih ramah lingkungan dan tentu diklaim lebih powerful setelah menggunakan standar emisi Euro 4. Termasuk tambahan adalah di bagian atas tuh, di bagian kaca depannya yang agak ke atas ya, bagian atas di situ ada sensor buat auto headlamp dan auto wiper. Jadi kalau misalkan hujan kena ke bagian kacanya itu dan sensor membaca bahwa ada hujan yang apalagi cukup deras, maka wipernya otomatis akan menyala tanpa kita hidupin, kurang lebih kayak gitu kalau misalkan fitur autonya kita aktifkan. Dan kalau misalkan kita masuk ke tempat yang cahayanya redup atau akan gelap atau akan malam hari, otomatis lampunya akan menyala kalau fitur itu diaktifkan di dalam tuas yang ada di bagian dalam mobilnya itu juga. Nah, untuk bagian depannya, fasianya atau mukanya nggak ada perbedaan, nggak ada yang berubah bos, sama aja dan memang masih kelihatan super keren untuk si Pajero Sport Dakar 4x2 ini. Awal-awal kemunculannya debatable, ada yang lebih suka mode sebelumnya atau tampilan sebelumnya, tapi untuk yang ini memang kelihatan lebih mengintimidasi dengan bagian atas bonet depannya yang lebih tinggi nih. Ini setinggi dada saya ini. Ini sangat tinggi untuk bagian ininya aja. Dan kalau kita lihat ada semacam kayak muscle atau otot di bagian kiri kanannya yang kalau kita di bagian atas depan posisi kemudi itu ini kelihatan sekali. Dan memang baru-baru viral ada yang pakai Pajero Sport dan menggampar pengguna mobil Yaris, tapi mereka udah damai dan tentu itu menjadi hal yang sangat menarik juga. Tapi nggak bisa diidentikan bahwa semua yang pakai Pajero Sport itu arogan. Nggak, itu kondisional aja, nggak semuanya kayak gitu kok, dan itu udah selesai juga, jadi udah beres lah intinya. Dan kalau kita lihat di bagian depan Pajero Sport ini itu pakai Proji untuk lampu depannya, yang kalau kita lihat detailnya ya unik tuh, di bagian dalam sini ada warna hitamnya dan di bagian luarnya ada warna silver lagi. Dan kalau kita lihat kita tarik dari sini, ini kayak semacam bagian bawah mata yang membuat mobil ini kelihatan kayak lebih hidup, bener-bener kayak mobil ini kayak punya mata gitu kan. Kalau kemudian ada moncongnya atau hidungnya yang ada logo Mitsubishi-nya di situ, dan untuk grillnya dia model 3 tingkatan, keren juga untuk grillnya. Apalagi ini grillnya menyatu dengan lampu tuh, ini ada garisnya masuk ke dalam, ini terintegrasi dengan lampu bawah, positioning lamp atau DRL, dan ini bagian atas tuh, jadi kelihatan
oke, dan lampunya nggak kelihatan begitu besar ya, sekalipun kacanya cukup lebar. Bagian bawah sini ada lampu seinnya. Lampu sein masih pakai bohlam warna kuning di situ. Terus di bagian bawah sini cornering lamp ya. Dan di bawah sini ada fog lamp. Dan ini sensor tuh. Nah, selain itu mobil ini juga ada washernya, bos. Jadi si headlampnya ini kalau misalkan dia kena debu, anggaplah misalkan kita jalan ke pedesaan atau ke jalanan yang rusak, ininya penuh dengan debu, misalkan habis kena hujan terus penuh debu, itu bisa dicuci pakai ini, pakai headlamp washer yang dengan pressure air yang cukup keras itu bisa membersihkan kaca depan mobilnya, dan itu bisa diakses dari tuas yang ada di dalam tuh. Nah, untuk bagian grill depannya ini kelihatan ada sensor parkir, di bagian sini juga ada sensor parkir, jadi 4 sensor parkir depannya. Dan kalau kita lihat intercooler nih, panjang dari kiri ke kanan. Mobilnya pakai turbo intercooler pastinya. Dan ada klaksonnya kecil. Nah, ini adalah hal yang biasanya kebanyakan diganti pada saat orang beli Pajero Sport. Masa mobilnya Pajero Sport klaksonnya cupu, biasanya kan gitu. Nah, terus sebelah sana ada sensor lagi, dan ini di bagian bawah ada front under garnish yang dia sudut kemiringannya itu sangat capable buat dibawa di tempat yang konturnya nggak rata kayak gitu. Nah, di atas ada roof railnya, kelihatan ada sunroof juga ya di bagian atas itu. Cuman ini kok sunroofnya agak kelihatan membul naik ya ke atas karetnya. Ini lebih rapi. Kok beda ya? Nanti kita lihat di bagian dalam. Nah, di bagian sebelah kanan ada spion yang sudah terintegrasi dengan lampu sein, dan lampu seinnya ini bikin membul keluar, jadi yang dari samping itu bisa ngelihat bener-bener pada saat mobilnya akan berbelok. Dan warna grey ini sebenarnya cukup oke juga. Warna yang nggak banyak di jalanan ya, nggak banyak yang pakai. Kebanyakan Pajero tuh warna hitam dan putih. By the way, kalau beli yang putih itu mesti ekstra biaya 3 juta, entah kenapa, maybe karena warna putih atau warna favorit. Bahkan si Expander sono itu kalau misalkan beli yang putih itu mesti nambahin 1,5. Bannya pakai Bridgestone 265 per 60 ring 18. Ya cukup oke, cukup proper. Tapi kalau misalkan mau lebih garang lagi, tinggal diganti ban yang pakai HT atau AT kali ya, All-Terrain ya. Yang intinya kembangannya nggak begitu kasar tapi nggak begitu halus. Kalau ini kan pakai yang HT, berarti AT. Ban yang pakai AT itu All-Terrain, jadi bisa buat aspal, bisa buat ala-ala little off-road lah kayak gitu. Dan kalau kita lihat di dalam nih, tuh suspensinya. Mobil ini terkenal dengan suspensi yang empuk tapi nggak begitu limbung ya, nggak begitu limbung. Yang namanya mobil SUV leather frame ya, apalagi ground clearance-nya tinggi, mobilnya pasti agak limbung. Kecuali apalagi pakai per keong semua depan belakang. Kecuali mobil ini pakai per daun kayak yang double cabin, itu nggak limbung. Tapi biasanya untuk supaya tetap nyaman dan nggak limbung, orang biasanya nambahin sway bar atau stabilizer yang ada di bagian bawah tuh, dipasang di bagian bawah sini. Dan kalau kita lihat untuk mobil ini kan, nah biasanya dipasang di bawah sini nih. Ini kan belum ada kalau nggak salah. Ada ya? Harusnya sih ada. Maybe belum ya. Tapi ada yang nambahin tuh, dipasang warna putih, dan harganya lumayan mahal juga. Tapi yang pakai Pajero Sport itu ngerasa nggak mahal kok, itu biasa aja. Dan ini kelihatan di sini ada tulisannya Euro 4. Production date-nya di 2020 bulan 5 tanggal 11. Dan untuk footstep-nya kelihatan warna silver ya, besar. Dan di sini dipasangin, tapi ini temporary. Kalau udah dibeli mah ini dihilangin gitu kan. Mesti dipakein yang aksesoris yang lebih kelihatan rapi. Garis jendelanya di warna chrome itu ditarik dari bagian atas belakang tuh. Kalau kemudian turun terus memanjang nyampe ke bagian depan. Ini hal yang khas juga ada di Pajero Sport. Terus di bagian belakang sama aja, nggak ada perubahan juga untuk bagian belakangnya. Dan ya memang yang beda adalah warnanya aja, karena ini warnanya grey. Yang beda dengan yang warna hitam tuh. Dan di belakang semua ada sensornya, ada 4 lah, kemudian reflektor. Dan ini memang salah satu yang membuat Pajero tuh jadi kelihatan oke juga sih, reflektor yang ada di belakang nih. Dengan housing sebuah rear under garnish yang membuat mobilnya jadi kelihatan oke. Ada muffler di bagian bawah, dan spakbordnya dibuat dengan warna hitam aja. Kenapa di Indonesia belum ada Pajero Sport Rally Art ya? Padahal di Thailand udah ada tuh. Harusnya di Indonesia udah ada juga tuh, jadi biar ada yang baru dari Pajero Sport. Untuk bagian dalamnya sih sama aja ya.
Untuk area bagasi sama aja, kita coba intip. Oh ya, pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Dan untuk ban velg belakangnya sama seperti yang ada di depan, dan sama-sama udah pakai cakram untuk remnya. Nah ini kalau kita lihat ya, nih konturnya kayak garis-garisnya gitu kan untuk si velgnya, dan yang bagian dalamnya itu dicat. Jadi sepertinya dicat semua, terus habis itu di apa ya? Biasanya kalau dilihat di YouTube tuh yang pembuatan velg tuh kayak dikikir atau dikikis atau apa sih istilahnya, sehingga ini menimbulkan warna kayak gini. Tapi kelihatan oke perpaduan dua warna ini, dan ini bukan stiker. Nah kayak gitu. Terus di sini ada hubnya yang ini ada penutupnya. Ini cukup mahal juga sebenarnya kayak gituan untuk Pajero ya, untuk Pajero. Dan untuk kalipernya dia nggak begitu besar yang ada di belakang, karena memang sebenarnya mobil itu lebih banyak pengereman kalau nggak salah bobotnya di depan ya. Makanya biasa orang pasang BBK atau big brake kit, itu salah satu untuk membuat tampilannya lebih keren dan salah satu untuk performa pengeremannya juga. Nah ini chassisnya kelihatan dari sini, terus ada di bawah tuh link armnya juga. Dan di bagian dalam itu sebenarnya mobil ini itu masih sama aja dengan Pajero yang lainnya, nggak ada perubahan setelah Euro 4 ini. Nah nih soft semua. Kalau di bawah ada tempat buat naruh koin dan buat handle pintu pada saat kita pengen nutup. Ini sebenarnya agak unik juga nih, nanti dikeletekin nama yang beli mobilnya nih. Masih oke. Dan ini agak unik nih. Dia modelnya kayak gini tapi nggak manjang ke bawah. Nah di sini dibuat dengan warna black glossy. Kalau warna hood sih sebenarnya wood, kayu, aksen kayu di situ lebih mewah sebenarnya. Tapi interiornya hitam semua, jadi sebenarnya lebih keren warna hitam juga. Ada botol holder bosku, tapi ini botol ya, bukan cup. Jadi biasa ada yang naruh cup minuman di sini, boba-boba dan lain-lain, sebenarnya bukan tempatnya. Ini buat botol. Nah di bagian sini pelipatan joknya tuh 40-60 dan dia one touch tumble bahkan untuk yang 60-nya ini. Dan setelah dibuka kayak gini, benar-benar akses kita untuk maju ke atau masuk ke jok yang paling belakang sangat luas. Dan kalau kita lihat ini rata ya. Jadi ini ada plate plastik yang bisa dipijak atau diinjek juga, termasuk yang ada di bawah tuh dengan aman tanpa mesti merusak bagian-bagian mobilnya. Salah satu yang menarik dari mobil ini adalah di bagian sini ada armrest yang dia ada cup holdernya yang model pop up gitu, cuman ini masih dibungkus, kita nggak mau buka. Terus di bagian atas itu ada lampu baca dan akses untuk mengatur AC, dan di bagian depan ada sunroofnya. Nah di sini ada handle lagi yang memudahkan kita untuk naik turun. Ada seat back pocketnya untuk taruh barang di sini ya, lumayan buat naruh file laptop bahkan. Dan ada colokan laptop di situ dan colokan USB. Nah di bagian dalamnya kita coba lihat ya. Untuk bagian dalam, nah ini model spionnya yang lagi retract. Kita lihat bagian dalam, terutama untuk perubahan yang ada di Euro 4 ini. Nah ini pintunya masih sama, di sini juga masih sama, auto untuk bagian driver. Joknya masih sama, masih pakai electric seat 8 arah, maju mundur, recline, naik turun, depan belakang itu masih ada. Stability control, sensor parkir, forward collision mitigation system, start stop engine, spion masih sama. Dan di sini ada handlebar buat kita naik turun mobilnya. Dan mobilnya ini udah pakai cruise control sekalipun dia belum adaptif. Sebelah kiri audio switch, dan di sini ada paddle shifter. Nah coba naik ke atas. Ini yang saya maksud sensor itu adanya di sini. Sensor hujan kalau nggak salah yang ini, dan yang satunya ini adalah sensor buat lampu cahaya. Jadi kalau misalkan ini kenanya hujan dengan intensitas tertentu, maka dia akan mengaktifkan wiper. Nah di sini ada mode auto. Nah itu tinggal di on off kan, kelihatan nggak tulisan auto itu. Nah kalau itu diaktifkan, maka dia akan aktif. Dan itu bisa diatur intervalnya. Nah terus di bagian lampu juga ada. Nah ini lampu bisa diputar-putar di situ untuk yang mode autonya. Nah ini di mode auto bisa ditaruh di sini, ada tulisannya auto. Jadi kalau itu di on kan, maka fitur-fitur yang ada di sini juga aktif. Sunroof seperti yang saya bilang,
Terus sebelah depannya ada spion tengah yang elektrokromatik, electric parking brake dengan auto hold, terus armrest yang luas tempat penyimpanan barangnya, dan di bagian sini ada USB slotnya pasti di bagian bawah, dan ada power outlet yang kalau kita butuh ekstra. AC-nya udah digital by the way, tapi di dial manual jadi lebih asik untuk dioperasikan sambil mengemudi. Transmisinya otomatis plus pedal shifter, jadi nyaman untuk dikemudikan pastinya. Setirnya bisa diatur naik turun maju mundur lah ya, nggak mungkin nggak. Pajero Sport loh ini, tuh kan bisa maju mundur naik turun, jadi harusnya komplit lah ya untuk mobil ini. Nah di bagian sini juga komplit, dan ini desain interior dashboardnya mobil ini memang super keren. Nah itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang si mobil ini. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. So buat kalian yang tertarik, hubungi kontak kita di deskripsi, nggak usah ragu-ragu dan nggak usah malu-malu. Makasih, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.